Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh, teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan coba menerangkan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang trigonometri. Pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah bahas secara live, secara online, pembelajaran kita secara online, yaitu tentang sudut-sudut istimewa pada trigonometri dan bagaimana cara membuat atau menentukannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar lagi trigonometri. Hanya saja trigonometri yang akan kita pelajari hari ini kita akan mulai dari awal. Kalau kemarin Bapak langsung ke yang agak penting, yaitu tentang sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Kalau pada kesempatan hari ini Bapak akan coba jelaskan materi trigonometri mulai dari sudut. Ya, baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agama atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik. Materi kita hari ini adalah tentang trigonometri. Ya, terbaca ya, trigonometri. Materi kita hari ini tentang trigonometri. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ini, tahu nggak apa itu trigonometri? Ada yang tahu nggak apa itu trigonometri? Nah, jadi terus kemudian apa sih gunanya kita belajar trigonometri? Nah, kita tidak akan, kalau kamu waktu di SMP, yang namanya pembelajaran trigonometri itu gak akan jauh-jauh dari yang namanya segitiga, siku-siku. Jadi trigonometri ini juga digunakan untuk mencari panjang garis terpanjang pada segitiga, siku-siku. Itu bisa memanfaatkan trigonometri. Terus apalagi yang kamu kenal tentang trigonometri? Pasti di dalam trigonometri itu ada yang namanya sudut, ada yang namanya putaran. Terus Pak, gunanya belajar trigonometri itu apa? Jadi trigonometri itu dalam kehidupan sehari-hari itu banyak manfaatnya. Salah satunya saja, kalau kamu tahu cara pembuatan atap rumah yang seperti itu, atap rumah itu sebenarnya menggunakan konsep dari trigonometri, sudutnya. Kemudian bagaimana cara menentukan lemparan atau tembakan terjauh. Jadi kita harus menggunakan sudut berapa. Nah, itu juga sebenarnya menggunakan sudut pada trigonometri. Ya, tapi kita akan mulai saja. Trigonometri ini akan kita mulai dari yang pertama. Ya, materi trigonometri yang pertama itu adalah tentang sudut. Apa itu sudut? Sudut. Nah, ya, materi yang pertama yang kita bahas dari trigonometri ini adalah sudut. Materi yang pertama tentang sudut. Nah, coba kita lihat dulu. Ya, karena dalam trigonometri itu pasti ada yang namanya sudut. Jadi apa sih namanya sudut? Nah, sudut itu seperti ini. Sudut itu adalah pertemuan antara satu garis dengan garis yang lain sehingga membentuk satu yang namanya sudut. Kalau misalnya Bapak punya nih satu garis, nah kita anggap saja garis ini. Ini awalnya adalah garis ini. Kita sebut saja ini adalah ruas garis, ya, ruas garis X. Nah, ruas garis ini ketika dia bergerak ke atas ataupun ke bawah, maka ruas garis ini akan menjadi atau membentuk sudut. Jadi kalau kita sebutkan saja ini, misalnya kita sebut saja ini sebagai sisi awal, ya. Ketika ini kita sebut sisi awal ini ketika dia bergerak ke atas, nah berarti dari sisi awal ini bergerak ke atas ke sini, dari sini bergerak ke sini, ya, disebut dengan ini sisi akhir, maka sisi ini akan membentuk suatu sudut. Yang awalnya dari sini ke sini membentuk sudut. Dari sisi awal menuju sisi akhir itu akan membentuk suatu sudut. Nah, sudut ini disebut apa? Ketika pergerakan itu searah dengan jarum jam, berarti kan berlawanan dengan arah jarum jam, berarti yang ke atas ya, kan jam itu sebenarnya ke kanan. Nah, kalau
jam, maka nilai sudut ini bernilai positif. Ingat ya, jadi positif negatif dalam trigonometri itu adalah menunjukkan arah. Ya, jadi kalau dari sini, dari sisi awal dia bergerak berlawanan arah jarum jam ke atas, berarti ke sebelah kiri ya bergeraknya begitu, maka sudut itu bernilai positif. Tetapi ketika sudut awal ini bergerak ke sini, ke bawah seperti ini, dari atas, dari sisi awal ke sisi akhirnya, arah dengan sisi akhirnya berlawanan dengan arah jarum jam ke bawah ya, maka sudut yang diperoleh itu adalah bernilai negatif. Kalau dia searah dengan jarum jam, maka sudutnya bernilai positif. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, itu yang pertama. Jadi dari sudut trigonometri itu, jadi aturan sudut itu, nah kalau dia searah jarum jam, maka nilainya negatif. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka nilainya positif. Oke, sampai sini ya. Kalau nanti ada pertanyaan, nanti kamu bisa tanyakan Bapak di WhatsApp group. Baik, itu adalah tentang sudutnya. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua. Jadi hari ini akan ada 4 ya. Sudutnya kita anggap beres. Kalau ke atas itu atau berlawanan arah jarum jam itu bernilai positif. Kalau searah dengan arah jarum jam, maka bernilai negatif. Oke, kita hapus saja. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah tentang satuan sudut. Yang kedua tentang satuan dari sudut. Jadi satuan sudut yang akan kita pelajari ini ada 2 satuan. Yang pertama itu adalah derajat. Ya, derajat. Dan yang kedua itu adalah radian. Ya, yang pertama itu derajat, yang kedua itu adalah radian. Baik, ya ada 2. Pertama derajat, yang kedua radian. Kalau misalnya kita punya sebuah lingkaran, Bapak anggap Bapak sketsakan saja. Sebuah lingkaran dengan titik pusat di sini, kemudian Bapak bikinkan suatu garis awal ya, atau sisi awal. Ya, sisi awal. Ini sisi awal. Maka kalau dalam satuan derajat, dari sisi awal ini bergerak memutar berlawanan arah jarum jam sampai kembali ke sisi awal. Berapa besar sudutnya? Di satuan pertama, kalau menggunakan derajat, berarti kalau dari sisi awal kembali ke sisi awal, maka dalam derajat itu disebut satu putaran penuh itu ya. Satu putaran penuh itu adalah besarnya adalah sebanyak 360 derajat. Ya, jadi kalau dari sisi awal kembali lagi ke sisi awal, itu besar sudutnya. Kalau dari sini bergerak kembali ke sini, itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Pak, bagaimana kalau searah jarum jam? Oke, dari sisi awal ini ke bawah sampai ke sisi awal, besar sudutnya adalah negatif 360 derajat. Jadi positif negatif dalam sudut itu hanya menunjukkan arah. Oh, kalau misalnya positif berarti dia berlawanan arah jarum jam. Oh, kalau negatif berarti dia searah jarum jam, berarti geraknya ke bawah atau ke kanan. Ya, oke. Kalau dalam derajat, satu putaran penuh ini adalah 360 derajat. Baik, itu kalau dalam derajat. Kalau dalam radian, satu putaran penuh itu adalah sebesar 2 V radian. Biasanya disingkat dengan 2 V rad kalau penulisannya ya. Jadi kalau dalam derajat itu 360 derajat, maka dalam radian itu adalah satu putaran penuh itu adalah sebesar 2 V radian. Tulisnya 2 V rad ya. Berarti Pak, kalau 2 V rad, berarti kalau 1 radian atau 1 V radian itu berapa? Ya, jadi yang tadi Bapak sampaikan,
Bahwa berarti Pak kalau misalnya kalau ini adalah 2 V radian, kalau 1 V radian itu berapa? Berarti 1 V radian itu adalah ya udah 360 derajat dibagi 2 berapa? Jadinya adalah 180 derajat. Oh, jadi 2 V radian itu adalah 360 derajat dan V radian itu sama dengan 180 derajat. Oke, sampai sini ya. Bapak harapkan kamu paham. Kita tadi sudah belajar apa itu sudut, satuan dari sudut. Maka kita masuk ke bagian ketiga. Bagus. Bagian ketiga dalam trigonometri yang kita pelajari ini adalah kuadran. Kuadran. Apa itu kuadran? Kuadran itu bagian-bagian. Baik, kuadran. Kalau Bapak kembali tuliskan menjadi suatu sudut, ini adalah suatu lingkaran. Satu lingkaran ini kalau Bapak bagi, ini titik pusatnya Bapak bagi menjadi begini ya. Di sini ada sudut X, Y, begini. Maka lingkaran yang tadi kita buat ini, nah, kalau misalnya kita dengan sudut awalnya di sini, sudut awalnya dari sini, ya, maka lingkaran ini atau 360 derajat itu satu putaran itu akan terpisah menjadi 4 daerah. Nah, itu radian. Ada 4 kuadran, radian. 4 kuadran. Nah, yang pertama dari sini kan ini 0 derajat ya. 0 derajat bergerak sampai tegak lurus di sumbu Y, maka itu besar sudutnya adalah 90 derajat. Dari 90 derajat bergerak lagi sampai ke sini lurus, maka sudutnya adalah 180 derajat. Bergerak dari sini, nah jadi begini ya arahnya. 180 derajat bergerak lagi sampai ke bawah, itu besar sudutnya adalah 270 derajat. Dan kembali lagi ke 0 atau ke sisi awal, maka besar sudutnya adalah 360 derajat. Oh, berarti nilai dari 0 derajat itu akan senilai dengan 360 derajat karena dia akan kembali, kalau dari 0 derajat berputar sebanyak 360 derajat, maka dia akan kembali ke sisi awal ya. Oke, itu kuadran. Jadi kuadran itu dibedakan menjadi berapa? Ada 4. Pertama adalah kuadran pertama, kuadran ke-1, kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Ya, jadi ada 4. Yang pertama dari mana ke mana? Dari yang pertama itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian yang kuadran kedua dari mana? Dari 90 derajat sampai 180 derajat. Dan kuadran ketiga dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat dari 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, dipahami ya. Berarti ada 4 daerah atau kuadran 1, 2, 3, 4, 0 sampai 90 derajat, 90 derajat sampai 180 derajat, 180 derajat sampai 270 derajat, dan 270 derajat sampai 360 derajat. Ini adalah kuadran pada trigonometri. Oke, dalam suatu lingkaran ya, jadi dibagi menjadi 4 kuadran. Oke, kita lanjut. Kuadran kita sudah membahas sedikit. Kalau misalnya kamu masih bingung, kamu balik aja lagi. Coba kamu videonya kamu mundurkan lagi, coba kamu pahamin lagi. Kalau masih nggak paham juga, boleh diskusikan sama Bapak di grup kelas. Oke? Baik, selanjutnya setelah kuadran, selanjutnya kita akan belajar. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari atau sudah kalian pelajari ketika kamu di SMP. Kalau tidak keliru, Bapak zaman dulu SMP itu kelas 3 SMP. Baik, materi yang ketiga atau yang keempat di pertemuan hari ini adalah trigonometri pada segitiga. Oke, berarti ini, nah ini baru ke trigonometrinya, tadi baru ngomongin sudut. Trigonometri pada segitiga siku. Nah, gitu ya. Jadi trigonometri pada segitiga siku. Oke, Bapak misalkan Bapak sketsakan Bapak punya suatu segitiga siku-siku. Nah, begini. Anggap saja ini adalah bagus ya. Ada segitiga siku-siku. Bapak sebut saja ini segitiga A, B,
BC dengan siku-sikunya ada di B. Oke, trigonometri pada siku-siku. Kalau Bapak di sini, Bapak dari sudut AB, AB itu bergerak ke AC, itu membentuk suatu sudut. Nah, sudutnya kita anggap saja ini adalah sudut alfa misalnya. Karena kita kan ceritanya nggak tahu ini sudutnya berapa misalnya. Jadi kita sebut saja dia alfa. Trigonometri pada segitiga siku-siku itu yang pertama itu adalah sinus atau sinus alfa sama dengan titik-titik. Nah, ini yang pertama. Sin alfa. Sin. Oke, sebelum kita akan membahas tentang sin, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen, kita kasih nama aja dulu. Coba ini perhatikan, kalau ini adalah alfa, maka BC itu berada di mananya alfa? Kita sebut saja dia di mana? Ini alfa, ini BC di mana? Di bagian depan alfa maksudnya ya. Oke, kemudian AB, coba perhatikan ini alfa, AB itu berada di mananya alfa? Di samping. Kita sebut saja dia samping. Dan yang begini, yang mereng, nah kita sebut saja dia miring. Oke, itu ya. Kita sebut saja dia miring. Berarti sin alfa, Bapak hapus saja agak bawah deh. Sin alfa atau sinus alfa itu sama dengan apa? Begini cara mengingatnya. Ingat. Sin alfa sama dengan sin demi, depan miring. Nah, kita ingat sin demi atau depan miring. Cos alfa. Cos itu diingat sin demi cos sami. Nah, sa itu berarti apa? Samping per miring, sami. Sin cos. Kemudian yang terakhir adalah tan. Tan itu tan desa. Nah, desa. Depan samping. Jadi kalau Bapak punya tan alfa itu sama dengan tan d per sa. Depan per samping. Oke ya. Ingat ya, kalau sin itu sin demi cos sami tan desa. Jadi untuk mengingat-ingatnya, sin demi cos sami tan desa. Sin demi, demi itu apa? Depan per miring, cos alfa, cos samping miring, tan alfa adalah tan desa. Depan per samping. Oke, ini Pak baru 3, sedangkan kan dalam kalau waktu SMP memang 3. Tapi ketika SMA kita sudah naik levelnya dari 3 menjadi 6. Apalagi yang 3-nya lagi? Yang 3-nya lagi adalah kita kenal yang namanya kosekan alfa. Tulisnya kosek. Kosekan alfa itu sama dengan apa? Kosekan alfa itu sama dengan kosekan. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Berarti jadinya mide. Atau kita bisa juga sebut dengan demi tapi dari bawah. Demi, bukan dari atas. Ya, jadi kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Berarti nilainya adalah kebalikan dari sin. Kalau sin tadi demi, kalau kosekan itu adalah mide atau demi kebalik. Kemudian kebalikan dari cos itu adalah sekan alfa. Apa berarti ini ya? Berarti mi per sa, misa. Kemudian yang tan, kebalikannya adalah kotangen alfa. Kotangen alfa itu berarti sa d. Sa per d, samping per d. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan sampai sini udah paham ya. Kalau nggak paham coba balik lagi videonya, kemudian diulang lagi. Oke, ini adalah tahap ke 1, 2, 3, keempat dari materi trigonometri kita hari ini. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Kalau tadi sudah kita trigonometri pada segitiga siku-siku udah beres, kita akan hapus. Selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang tadi trigonometri pada segitiga siku-siku sudah, kita sudah mengenal sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Kemudian ini Bapak akan review sebentar lagi, yaitu tentang sudut-sudut istimewa, sudut
istimewa pada trigonometri. Ini sebenarnya udah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, tapi Bapak akan kembali lagi karena kemarin kan kita hanya ngebahas ini saja pembelajarannya. Akan Bapak ulang lagi sedikit. Sudut-sudut istimewa pada trigonometri itu formulanya adalah, kalau Bapak tuliskan yang tadi 3 ya. Kalau Bapak bikinkan tabel seperti ini, nah. Bikinkan tabel. Ini adalah sudutnya, ini nilainya adalah sin, cos, tan. Gitu ya. Ini kira-kira ya. Maka sudut-sudut istimewanya ada aturannya yang Bapak akan ulas kembali. Pertama, dia bergerak dari 0 derajat. Ya, bergerak dari 0 derajat. Setelah 0 derajat sudut istimewanya berapa? Nah, adalah 30 derajat. Terus Pak, habis 30 derajat berapa? Habis 30 derajat itu adalah 45 derajat, kemudian 60 derajat, 90 derajat. Nah, ini udah satu kuadran pertama. 0, 30, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, gimana Pak cara menentukannya? Kan kalau ngapalin susah. Nah, caranya yang paling penting, matematika itu asik. Matematika itu pasti ada polanya. Coba perhatikan. Dari 0 ke 30 itu selisihnya adalah 30 derajat. Dari 30 ke 45 itu selisihnya adalah 15 derajat. Dan dari 45 ke 60 itu selisihnya juga 15 derajat. Kemudian dari 60 ke 90 selisihnya adalah 30 derajat. Oh, jadi aturan sudut-sudut istimewa pada trigonometri itu punya pola. Polanya itu apa? 30, 15, 15, 30. Berarti Pak, habis 90 berapa? Balik lagi, tambahin aja 30. Berarti setelah 90 itu ada 120. 120 nanti tambah lagi 15 ya. Jadi 135 tambah 15 lagi 150 tambah 30 derajat, terus 80 derajat. Oke, dapatlah yang kuadran kedua. Dan seterusnya. Bapak hanya mengulas kembali. Oke, selanjutnya apa nilainya? Sinus 0 derajat. Sin 0 derajat itu sebenarnya kalau untuk mengingat, ini adalah nilainya adalah setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Nah, ini cara mengingatnya. Oh, semuanya ternyata setengah, akar 1, akar 2. Yang membedakan akarnya akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Coba kita ulas kembali. Kalau misalnya akar 0, berapa akar 0? Karena dia akar 0, maka akar 0 itu jawabannya adalah 0. 0 kali setengah sama dengan 0. Makanya di sini setengah akar 0 kita hapus adalah 0. Sekarang akar 1 berapa? Akar 1 itu adalah 1. 1 kali setengah sama dengan setengah atau 1 per 2. Makanya akar 1-nya kita hilangkan. Akar 2 berapa? Akar 2 nggak bisa. Akar 2 ya akar 2. Akar 3 berapa? Akar 3 juga. Nah, sekarang akar 4. Akar 4 itu berapa? Nah, akar 4 itu adalah 2. 2 kali setengah sama dengan 1. Makanya setengah akar 4-nya kita ubah menjadi akar 1. Paham sampai sini? Oh, jadi nilainya adalah 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nilai selanjutnya gimana? Nilai selanjutnya juga akan kembali seperti ini. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Oke? Kemudian yang kosinusnya berapa Pak? Kosinusnya dimulai dari 1. 1, kemudian setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ya. Kemudian tangannya berapa? Tangan itu diperoleh dari sin dibagi cos. Sin dibagi cos. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Setengah dibagi setengah sama dengan setengah dibagi setengah akar 3 sama dengan 1 per akar 3. 1 per akar 3 itu kalau dirasionalkan menjadi 1 per 3 akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 adalah 1. Setengah akar 3 dibagi setengah adalah akar 3. Dan 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi atau tak tidak. Nah,
selebihnya Bapak hanya bahas sampai sini saja. Selebihnya nanti akan kamu review kembali video yang sebelumnya tentang trigonometri yang lebih mendalam. Ya, jadi Bapak hanya sampai sini saja untuk mengingatkan kembali. Oke, itu saja materi yang kita pelajari. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian soal. Kita akan coba untuk pembahasan soal. Pembahasan soal ini Bapak ambil dari uji kompetensi 1 halaman 109 di LKS kamu. Baik, yang soal pertama itu adalah tentang radian. Soal pertama itu pertanyaannya adalah 3/4 pi radian sama dengan. Oke, dalam pembelajaran tadi pembahasan tadi kita udah ingat bahwa ternyata satu putaran penuh itu nilainya kalau dalam radian itu adalah 2 V radian. Berarti kalau 2 V radian itu 360 derajat, berarti 1 V radian sama dengan berapa? 1 V radian sama dengan berapa? Ingat 360 itu 2, berarti kalau 1 V radian itu berarti sebesar 180 derajat. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Kita ganti berarti 3/4 V radian itu sama saja dengan 3/4 V radian yang kita ganti dengan 180 derajat. 180 derajat. Oke, 180 dibagi 4 berapa, Nak? Dapat 45. 45 dikali 3. 45 dikali 3 berapa? Hah? Berapa? Berapa? 45 kali 3? Iya, dapat adalah 135 derajat. Kalau 135 derajat berarti jawabannya adalah D. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau masih belum paham, bisa dimundurin lagi video ini, baru diulang lagi. Oke, kalau nggak bisa, baru kita tanyakan Bapak di WhatsApp. Baik, soal pertama sudah beres. Soal kedua. Soal kedua, besar sudut 72 derajat. Besar sudut 72 derajat itu sama dengan titik-titik radian. Nah, gimana caranya? Ini sekarang 72 derajat. Ingat, 1 V radian itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau 72 berapa derajat? Ya udah. Berarti caranya 72 dibagi berapa? 1 V radian dibagi 180 derajat. Nah, sama dengan berapa? Yo, sama dengan berapa? Tinggal disederhanakan. Bisa disederhanakan nggak? Di atas 72, di bawah 180 derajat. Oke, bisa kira-kira bisa dibagi berapa ya? Yang sama. Caranya ini cara anak SD. Cara anak SD ada dua. Cara yang pertama adalah cari KPK dari 72 dan 180 derajat. Yang kedua, kita bagi aja dulu coba. Kita bagi 2. Ini sama-sama dibagi 2. 72 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 7 bagi 2 dapat yang mendekati itu 3. Sisa 1, 3, 12. 12 dibagi 2 dari 26 dibagi 90 derajat. Masih bisa dibagi nggak? Masih bisa. Bagi lagi, bagi 2 lagi. Berarti kalau dibagi 2 dapatnya 18 per 45 derajat. Masih bisa dibagi lagi? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi sama-sama dibagi 3. Kalau Bapak bagi 3, 18 dibagi 3 dapatnya 6. Dan 45 dibagi 3 dapatnya 15. Masih bisa dibagi lagi? Masih. Dibagi lagi dapatnya berapa? Kalau dibagi 2 lagi berarti dapatnya 3 per 15 dibagi 2. Tadi dibagi 3 ya ini ya. 16 dibagi 3 dapatnya 2, 15 dibagi 3 dapatnya 5. Udah, masih bisa dibagi lagi nggak? Tidak bisa. Oh, berarti 72 derajat itu sama dengan 2 per 5 V radian. Nah, ini caranya. Kalau kamu mau bisa kira-kira berapa pembagiannya, nggak usah. Kita tinggal bagi 2, bagi sampai akhirnya tidak bisa dibagi. Jawabannya adalah 2 per 5 V radian.
2/5 keladian, berarti jawabannya adalah B. Oke ya. Nomor 2 beres. Kita lanjut ke nomor 3. Kalau belum ngerti lagi, mundurin video. Ulang lagi, mundurin, maju. Selanjutnya yang ketiga. Nomor yang ketiga Bapak bacain saja. Perhatikan pernyataan berikut. Kemudian pernyataan yang benar ditunjukkan oleh pernyataan yang pertama. Nomor 3. Sudut alfa 125 derajat terletak di kuadran kedua. Betulkah? Betulkah 125 derajat itu ada di kuadran kedua? Betul atau salah? Ingat, kalau Bapak ulang lagi, Bapak bikinkan di bawah sini nak. Tadi dibagi menjadi 4 begini ya. Kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah begini. Di sini adalah 0 sampai 90 derajat. Kemudian di sini 90 derajat sampai 180 derajat, kemudian di sini 180 sampai 270 derajat, kemudian 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, dari keempat sini, coba perhatikan. 125 derajat berada di kuadran kedua, betul atau salah? Di mana 125? 125 berada di sini, betul atau salah? Betul, 125 ada di kuadran kedua. Pernyataan kedua, sudut 215 derajat terletak di kuadran kedua. 215 derajat di kuadran kedua. Betul nggak 215 derajat itu di sini? Tidak, salah ya. Salah, karena di sini tuh di kuadran kedua tuh hanya 90 sampai 180 derajat. Kemudian yang ketiga, sudut negatif 100 derajat. Negatif 100 derajat itu ada di kuadran ketiga. Betul atau salah? Negatif saja. Negatif itu kan kalau positif ke atas, kalau negatif itu ke bawah. Dari 0 derajat bergerak 100 derajat. 100 derajat itu berarti ini sama saja dengan senilai dengan berapa? 360 dikurang 100 adalah 260 derajat. 260 derajat betul nggak di kuadran ketiga? Betul atau salah? Oh betul, ini betul. Kemudian yang keempat, sudut theta sama dengan negatif 30 derajat. Nah, ini sudut negatif 30 derajat katanya di kuadran pertama. Betul atau salah? Negatif 30 derajat itu kan berarti sama dengan berapa? 360, berangkat ke bawah ya. 360 dikurang 30 derajat berarti sama dengan 330 derajat. Betul nggak 330 derajat di kuadran pertama? Salah. Ini berarti ya, pernyataan yang benar itu adalah pernyataan pertama dan pernyataan ketiga. Pernyataan pertama dan ketiga berarti jawabannya adalah B. Jadi jawabannya adalah B. Pernyataan 1 dan 3. Jawabannya B ya, pernyataan 1 dan 3. Oke, lanjut ke bagus, lanjut ke nomor 4. Bapak lanjut ke nomor 4. Nah, lanjut nomor 4. Perhatikan kalau Bapak punya ini soalnya nomor 4 ada siku-sikunya di sini. Di sini 2, di sini 3 dan angka 5. Oke, di situ pernyataan berikut yang benar adalah, coba betul nggak? Betulkah sin di sini alfa, sin A itu sama dengan 1/3 akar 5? Ini yang option A. Betul nggak sin A itu 1/5 akar 3? Sin demi depan miring itu berarti harusnya 2/3. Salah. Yang kedua itu sin A sama dengan 3/2. Sin demi depan miring harusnya 2/3. Salah juga. Yang C cos A sama dengan
1/3 akar 5. Kosami samping miring, jawabannya adalah akar 5/3. Oke, berarti benar. Maka jawabannya adalah C. Cos A sama dengan 1/3 akar 5. Karena udah dapat ya udah nggak usah nyari lagi. Jadi jawabannya adalah C. Cos A sama dengan 1/3 adalah C. Cos A 1/3 akar 5. Atau ditulis ini sebenarnya kalau ditulis begini, tulisannya adalah akar 5/3. Betul kan? Kosami samping per miring, akar 5/3. Kalau dituliskan dalam bentuk rasionalnya 1/3 akar 5. Lebih bagusnya tulisannya 1/3 akar 5. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Kita sudah membahas contoh soal nomor 1 sampai nomor 4 pada halaman 109. Latihan soal yang lainnya akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Mungkin banyak kekurangan, Bapak mohon maaf. Kalau yang ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan di grup, bisa ditanyakan ya. Bapak harap kalian tetap sehat di rumah, jangan keluyuran ya, jaga stamina. Ingat, kerjakan tugas saat ini juga, jangan ditunda-tunda. Yang mengakibatkan kamu banyak tugas itu adalah karena kamu menunda. Sebenarnya ini bukan tugas, ini seperti latihan soal ketika kita di kelas ya. Oke, mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.